Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Obrolan Haris. Kali ini kita akan ngobrolin soal pelaksanaan hukuman mati di era kolonial Belanda, khususnya di Batavia atau sekarang menjadi Jakarta. Pelaksanaan hukumannya ini sadis, sungguh sadis. Dan yang mencengangkan, eksekusi digelar di lapangan terbuka dan jadi tontonan masyarakat, jadi hiburan rakyat jelata. Entah apa yang dirasakan oleh para penonton itu. Apakah mereka terhibur dengan tontonan keji tersebut atau merasa ngeri dan prihatin? Tapi faktanya, masyarakat berbondong-bondong untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman mati tersebut. Yuk kita simak penuturan dari saksi sejarah masa kelam di Nusantara. Jika saat ini pelaksanaan hukuman mati bersifat tertutup, lain halnya pada zaman Belanda. Pelaksanaan hukuman mati justru dilakukan di ruang terbuka dan dihadiri banyak orang. Lapangan Stadwis atau Balai Kota di Batavia, yang kini teman-teman mengenalnya sebagai Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah di daerah kota, menjadi lokasi dilangsungkannya eksekusi hukuman mati. Tak hanya menjadi lokasi eksekusi hukuman mati, pada abad ke-17 dan ke-18, area depan Stadwis atau kawasan Museum Fathahillah di Jakarta Kota ini menjadi tempat orang-orang yang tengah menjalani hukuman, yaitu menjadi penjara atau kalau sekarang orang menyebutnya dihaluskan menjadi lembaga pemasyarakatan. Menurut sejarawan Alwi Shahab dalam buku Batavia Kota Hantu, hukum pancung alias tebas leher bukan sesuatu hal yang baru bagi para penduduknya selama 2,5 abad. Pelaksanaan hukuman yang memisahkan leher dan badan ini menjadi hiburan dan ditonton banyak orang. Karena saat itu belum ada pengeras suara, pengumuman waktu eksekusi hukuman mati diberitahukan melalui corong. Jadi para pesuruh pengadilan ini mendatangi kampung-kampung di sekitar Glodok dan Pasar Ikan. Orang-orang dipasung di lapangan berlantai batu di depan balai kota merupakan pemandangan yang biasa terlihat pada masa itu. Tulis Susan Blackburn dalam buku berjudul Jakarta, Sejarah 400 Tahun. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jan Pieter Soenkoen pernah memancung seorang calon perwira muda VOC bernama Peter Kontenhof di alun-alun Balai Kota atau Stadwis. Pemuda berusia 17 tahun itu tertangkap basah saat bermesraan dengan Sarah, gadis berusia 13 tahun yang dititipkan di rumah Kun. Sarah sendiri didera dengan setengah telanjang di pintu masuk Balai Kota. Sarah ini adalah putri Jacques Spix dari hasil kumpul kebunnya dengan wanita Jepang. Eksekusi hukuman di ruang terbuka itu dilaporkan oleh seorang Eropa yang berkunjung ke Batavia. Pada 29 Juli tahun 1676, ia melihat 4 orang dipenggal, 6 orang disiksa di atas roda, 1 orang digantung, serta 8 orang dicambuk dan dicap. Eksekusi keji ini disaksikan oleh penduduk Batavia. Untuk menyaksikan eksekusi hukuman mati tersebut, para penduduk dari berbagai tempat berdatangan ke lapangan Stadwis dengan naik tram uap. Bahkan, tak jarang terlihat pedagang makanan, buah-buahan, dan minuman yang memanfaatkan keramaian itu untuk mencari uang. Ya, semacam pasar malam untuk saat inilah. Sungguh mengherankan ya, sesuatu yang
keji, sesuatu yang di luar perikemanusiaan, malah menjadi tontonan yang menarik. Menurut Alwi Shahab, jumlah penonton yang memadati lapangan lokasi eksekusi hukuman mati itu mencapai ribuan orang dari segala penjuru. Entahlah, apakah pelaksanaan hukuman mati ini benar-benar menjadi hiburan bagi rakyat jelata pada saat itu. Pada pukul 7 pagi ketika eksekusi hukuman mati akan dijalankan, bunyi genderang mulai terdengar. Suaranya keras. Massa yang telah ramai memenuhi lapangan mulai maju ke depan saat narapidana mendekati lokasi eksekusi hukuman mati. Pada masa VOC, masih menurut Alwi ya, pengadilan biasanya baru berlaku baik kepada para tahanan setelah mereka hendak dieksekusi, termasuk memberikan makanan yang enak-enak. Padahal biasanya para tahanan mendapat siksaan. Hukuman panjung bukan satu-satunya cara eksekusi hukuman mati bagi terdakwa. Hukuman mati di tiang gantungan juga beberapa kali dilakukan. Salah satunya menimpa Oi Tambasia, putra seorang pedagang kaya di Batavia yang dikenal playboy, suka berjudi, dan menghisap madat. Beni G. Setiono dalam buku berjudul Tionghoa dalam Pusaran Politik menulis, pada tahun 1851, Oi Tambasia menjalani hukuman gantung sampai mati yang dilaksanakan pada saat fajar. Eksekusi ini lagi-lagi dilakukan di lapangan di depan balai kota. Eksekusi hukuman mati yang tak kalah keji juga dialami oleh Peter Everbert. Ia dituduh hendak memberontak dan mengadakan pembunuhan massal warga Belanda di Batavia pada akhir tahun 1721. Alwi Shahab dalam buku berjudul Saudagar Baghdad dari Betawi mencatat hukuman mati yang dialami Peter Everbert. Pengadilan hari Rabu tanggal 8 April 1722 memutuskan bahwa ia bersama temannya R.D. Kartadirja akan diikat pada sebuah salib. Kemudian tangan dan lengannya dipotong, kaki dan dada dijepit dengan jepitan panas hingga kepingan dagingnya terlepas. Badan keduanya kemudian akan dirobek dari bawah hingga atas. Kemudian jantung keduanya dilemparkan ke muka masing-masing. Jika gambaran Alwi Shahab ini benar, maka VOC sungguh-sungguh biadab, tak mengenal peri kemanusiaan. Namun, soal hukuman mati terhadap Peter Everbert ini ada versi lain. Ia dihukum mati di sebuah tempat yang terletak di kawasan Jakarta Wek. Sekarang Jakarta Wek itu menjadi Jalan Pangeran Jayakarta di Jakarta Pusat, tepatnya di dekat gereja Portugis Sion. Hukuman mati itu dilaksanakan di luar tembok Batavia sebelah selatan. Masing-masing tangan dan kaki Peter serta pendukungnya diikat pada 4 ekor kuda yang dipacu ke 4 penjuru mata angin yang berlawanan, sehingga badannya putus dan anggota tubuhnya terburai. Pertanyaan kita, mengapa Peter mendapatkan hukuman sekejam itu? Peter Everbert adalah seorang warga Batavia berdarah Indo-Jerman. Ayahnya merupakan penyamak kulit berdarah Jerman, sedangkan ibunya berasal dari negeri Siam. Ini menurut buku Historical Site of Jakarta karya Adolf Heuken. Sedangkan dalam bukunya Betawi Queen of East karya Alwi Shahab disebutkan bahwa ibu Peter Everbert berasal dari Jawa. Mana yang benar? Belum ada konfirmasi. Jadi saat ini masih ada 2 versi tersebut. Ibunya yang Alwi Shahab menyebut dari Jawa, sedangkan buku lain dari Adolf Heuken menyebut ibunya berasal dari Thailand.
Everbert ini menikah dengan wanita Siam. Dari perkawinannya itu lahir seorang putra bernama Peter. Setelah besar, ia bernama Peter Everbert. Peter Everbert menikah dengan wanita Betawi. Dan ketika ayahnya meninggal, Peter melanjutkan usaha penyamaan kulit. Ia mempunyai 12 orang buruh. Kepala buruh bernama Ateng Kartadria. Pada suatu hari, Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanpa alasan yang sah menyita tanah-tanah milik Peter Everbert. Everbert tentu marah, murka dengan tindakan semena-mena dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu. Bersama Ateng Kartadria, ia merencanakan pemberontakan. Pemberontakan itu akan dilakukan pada malam tahun baru, 1 Januari 1721. Sayangnya, rencana Peter sudah diketahui oleh Belanda. Peter, Ateng Kartadria, dan pengikut-pengikutnya ditangkap. Di hadapan majelis hakim, Peter membantah tuduhan memberontak. Namun, majelis hakim menghukum Peter dengan hukuman gantung kepala. Begitu juga terhadap Ateng Kartadria dan pengikut-pengikutnya. Sebuah laporan resmi yang diterbitkan intelijen kolonial menyebutkan Peter Everbert dengan dukungan dari Kesultanan Banten, yaitu Raden Kartadria, serta seorang pemuda Sumbawa bernama Layek, telah merencanakan pemberontakan besar-besaran terhadap penguasa Belanda di Batavia. Peter dan pengikutnya berencana membunuh seluruh warga Belanda di Batavia. Selain hukuman mati terhadap Peter, hukuman mati juga diberikan kepada 4 orang wanita yang dituduh melakukan perzinahan dan guna-guna pada tahun 1639. Kala itu perzinahan dianggap sebuah dosa besar sehingga mendapatkan hukuman yang maksimal. Salah satu terpidana, Katrina Kasembrot, janda pengusaha dari Batavia, Nicholas Kasembrot. Katarina ini dibenamkan hingga mati ke dalam tong berisi air. Katrina dituduh melakukan perzinahan baik ketika suaminya masih hidup maupun setelah suaminya meninggal dunia. Sementara 3 orang wanita lainnya oleh pengadilan diputuskan akan diikat pada tiang yang kemudian satu persatu dicekik hingga tewas. Wajah mereka dicap dan harta mereka disita. Sebenarnya ya, hukuman mati ini tidak diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hukuman mati secara resmi baru dimulai pada tahun 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang mengatur mengenai pemberian hukuman pidana mati sebagai kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masa itu, hukuman mati dipertahankan sebagai strategi untuk membungkam perlawanan penduduk jajahan dan juga upaya untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Tapi faktanya, hukuman mati sudah dilaksanakan oleh Belanda sebelum diatur secara resmi melalui undang-undang. Yang menjadi pemikiran saya adalah, apakah pelaksanaan hukuman mati itu benar-benar menjadi hiburan bagi rakyat saat itu? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah kalau saat ini teman-teman menonton hal seperti itu menjadi hiburan atau justru menimbulkan kengerian, menimbulkan ketakutan dan semacamnya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Oke, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.